kelas 1. Apa kabar hari ini? Miss berharap semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita mau berdoa sebelum kita mau belajar agama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna kepada kami, sehingga Tuhan kami semua boleh dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menolong, menjaga, melindungi kami. Pagi hari ini Tuhan, di minggu yang baru kami mau belajar kembali. Tuhan meteraikan setiap Tuhan kepintaran kepada setiap kami Tuhan. Tuhan nyatakan Tuhan akan setiap pengetahuan-Mu bagi kami di setiap Tuhan proses belajar mengajar kami di sepanjang hari, bahkan di sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, amin. Lagi 2 minggu kita akan ujian akhir. Jadi untuk pelajaran kelas 1 itu sudah selesai, tapi Miss tetap ingin mengulang pelajaran-pelajaran yang dari awal, karena waktu kita belajar awal itu kita sedang belajar tatap muka. Sementara di akhir-akhir ini sampai ujian akhir nanti kita masih diizinkan untuk tetap ada dalam online. Karena itu Miss berharap pagi hari ini bekerja sama dengan orang-orang tua yang ada untuk kita akan mengulangi setiap materi-materi yang kita sudah pelajari. Manusia yang Miss senang sekali ada berikan tugas dan semuanya menjawab dengan sangat baik. Jadi sekali lagi, manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Manusia disebut sebagai mahkota ciptaan. Manusia disebut mahkota ciptaan karena Tuhan menciptakan manusia dengan karyanya. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan dengan karya Tuhan itu sendiri, bukan dengan karya orang lain, bukan ciptakan, tetapi manusia itu diciptakan Tuhan dengan karyanya sendiri, hasil karya Tuhan, bukan hasil karya orang lain, bukan hasil karyanya malaikat, tetapi hasil karyanya Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Dari apa? Dari debu tanah. Dari debu tanah kemudian Tuhan mengembuskan nafas ke dalam hidungnya sehingga manusia menjadi hidup. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan karyanya, dengan ciptaannya sendiri. Kemudian saat Tuhan memberikan nafas kepada manusia, dihembuskannya nafas melalui hidung. Jadi bukan melalui telinga, bukan juga melalui mata, tetapi melalui hidung dihembuskannya. Sehingga manusia itu boleh bernafas. Seperti makanya Tuhan menciptakan manusia seperti gambar dan rupa Tuhan. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, nah ini yang Miss harapkan supaya kita semua hafal. Nanti kalau di esai ada pertanyaan seperti itu, sebutkan sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi ini yang adik-adik nanti jawab. Ya, ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, jadi sekali lagi, artinya manusia dilengkapi dengan sikap-sikap, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Sifat-sifat Allah itu apa? Ada sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi kasih, kesucian, akal, budi. Kasih, kesucian, akal budi. Jadi kalau nanti Miss mau bertanya,
Sebutkan sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Nanti adik-adik menjawabnya, yaitu kasih, kesucian, dan akal budi. Dengan sifat-sifat Allah yang diberikan, diharapkan manusia bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu tugas untuk merawat, untuk memelihara, dan untuk menjaga kelestarian alam ciptaan. Jadi kalau Miss mau bertanya, sebutkan 3 tugas manusia yang diberikan oleh Tuhan, adik-adik menjawabnya apa? Pertama, merawat, memelihara, dan menjaga kelestarian alam ciptaan. Sekali lagi, 3 tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu merawat, memelihara, dan menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Miss kemarin waktu ujian tengah semester masih ada yang jawab manusia diciptakan pada hari keberapa, ada yang jawab hari keempat. Manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Semua itu hampir 80% itu benar. Tetapi masih ada juga yang jawab kalau manusia itu diciptakan pada hari yang lain. Manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Kalau hari yang ke-7 itu sudah istirahat. Manusia pertama semua itu tahu bahwa manusia pertama itu laki-laki, yaitu Adam. Kemudian Tuhan menciptakan penolong bagi Adam. Semua juga jawab sama, benar semua. Menjawab bahwa Hawa adalah penolong buat Adam yang diciptakan oleh Tuhan. Miss acungkan jempol. Jadi Adam artinya itu diambil dari tanah. Sekali lagi, Adam itu artinya diambil dari tanah. Kita ini mau ujian akhir, itulah Miss kenapa mengulang ini, supaya kita bisa hafal kembali, supaya kita bisa jawab dengan benar pada ujian nanti akhir semester. Karena ujian akhir semester nanti awal bulan depan. Sudah dekat sekali ya, adik-adik persiapkan diri. Hawa menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Nanti kalau Miss tanya, apa itu arti sepadan? Penolong yang sepadan. Jadi penolong yang sepadan artinya penolong yang bertanggung jawab. Penolong yang bertanggung jawab, saling mengasihi dan saling menghargai. Penolong yang sepadan artinya yang bertanggung jawab, saling mengasihi dan saling menghargai. Hawa artinya ibu dari semua yang hidup, itu juga semua benar. Berarti waktu belajar tatap muka adik-adik itu sudah mengerti dengan baik. Tuhan menciptakan manusia dengan seluruh anggota tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi tangan punya fungsi yang lain, kaki punya fungsi yang lain, mulut punya fungsi yang lain, telinga punya fungsi yang lain, mata punya fungsi yang lain. Jadi tidak sama. Ada masih yang jawab kalau sama. Tidak sama. Semua itu diciptakan Tuhan. Itu anggota tubuhnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hanya 1-2 orang yang jawabnya salah. Tuhan menciptakan manusia sangat unik. Tuhan menciptakan manusia sangat unik. Nanti kalau Miss tanya, apa itu maksudnya Tuhan menciptakan manusia itu sangat unik? Artinya manusia tidak ada yang sama. Manusia tidak ada yang sama. Semua memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang kembar, tetap juga
ciri khasnya tetap berbeda-beda, nggak sama. Semua ciptaan Tuhan itu, manusia itu unik. Sekalipun bilang, ih kok mukanya sama dengan artis ini, artis itu, tapi hanya mirip, tidak sama. Raja Daud dalam Mazmur pasal 8 menyatakan syukurnya karena manusia yang berasal dari tanah dan debu telah diberi kemuliaan dan hormat, diberi kuasa atas alam ciptaan dan seisinya. Jadi baca kembali Mazmur pasal yang ke-8. Orang tua mohon membimbing anak-anaknya untuk membaca Mazmur pasal 8, belajar nanti kalau ada soal-soal ke depan itu bisa dijawab. Jadi mengapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Jadi adik-adik sudah bisa menjawabnya. Tuhan menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6 adik-adik ya, bukan hari yang ke-7, bukan hari yang ke-5. Jadi semua sudah tersedia dulu, baru Tuhan ciptakan manusia. Dan manusia berkuasa atas setiap ciptaannya. Apa tugasnya yang dikasih Tuhan untuk manusia, untuk adik-adik, untuk orang tua, untuk Miss juga, yaitu merawat, memelihara, dan menjaga kelestarian ciptaan Tuhan. Jadi Miss berharap kita sudah mulai persiapan ujian ya. Kita materi sudah selesai, materi kelas 1 untuk agama. Kemungkinan besar juga semua materi sudah selesai di pembelajaran semester ini, tetapi kita akan tetap mengulang supaya kita tetap fresh saat kita ujian nanti mulai tanggal 1 Desember itu kita sudah ujian. Jadi Tuhan menciptakan manusia sangat sempurna. Semua anggota memiliki kegunaannya yang berbeda. Bagaimanapun keadaan tubuh kita harus tetap bersyukur atas tubuh yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan bilang kita kok gendut, kita kok kurus, kita kok enggak cantik. Yang cewek-cewek mau bilang, yang perempuan-perempuan mau bilang semua cantik. Kalau yang laki-laki semua ganteng-ganteng. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi bersyukur atas tubuh pemberian Tuhan dengan cara merawat dan menjaga tubuh kita dengan baik dan benar, menggunakan semua anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Raja Salomo dalam Amsal 20 ayat 12 menuliskan, telinga yang benar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ingat, tubuh itu manusia dibagi 3 bagian. Miss senang sekali waktu Miss kasih soal ini di esai waktu semester pertengahan semester, ada banyak yang bisa menjawabnya dengan sesuai dengan penjelasannya Miss. Berarti anak-anak itu mencatat ya waktu tatap muka karena luar biasa. Jadi bagian 3 bagian atas, bagian tengah dengan bagian bawah. Bagian atas itu ada rambut, ada telinga, ada mata, ada dahi, ada hidung, ada mulut, ada pipi, dan lain-lain. Bagian tengah disebut tubuh atau badan, itu ada leher, ada dada, ada tangan, ada perut, ya. Bagian bawah ada apa? Ada kaki, ada paha, ada lutut, ada telapak, dan jari kaki. Jadi ada juga bagian-bagian tubuh yang disebut dengan panca indera. Panca indera artinya adalah bagian tubuh manusia yang berguna untuk merasai sesuatu. Bisa kita rasa. Mata untuk melihat,
hidung untuk membauhi, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Jadi Miss berharap pengulangan-pengulangan ini, pembelajaran dapat membuat kita lebih mempersiapkan diri, lebih mantap lagi untuk kita mau ujian tanggal 1. Jadi biasanya agama itu paling pertama. Jadi adik-adik siap, kita nanti minggu depan kita akan tetap mengulang lagi pengulangan-pengulangan materi supaya kita tambah siap lagi untuk kita mau ujian akhir semester. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, tetap sehat. Miss mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, biarlah senantiasa Engkau tetap melindungi setiap kami, anak-anak Tuhan, SD Efata, TK Efata, bahkan Tuhan seluruh orang tua yang ada, setiap guru-guru yang ada. Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa menjaga. Jauhkan kami semua Tuhan dari sakit penyakit, terlebih Tuhan corona ini Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan tetap menolong kami, menjaga kami, melindungi kami. Tuhan memberikan kepada kami Tuhan akan kesehatan, bahkan berkat-berkat Allah tersedia bagi kami semua. Sehingga sungguh Tuhan kami bisa Tuhan beraktivitas Tuhan di setiap aktivitas yang Engkau percayakan Tuhan. Kami ada, terlebih kami semua Tuhan, orang-orang rantauan yang ada di Bali ini, kami Tuhan memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan tidak membiarkan kehidupan kami, tetapi berkat-berkat dari Allah tercurah bagi kami semua. Setiap orang tua yang saat ini Tuhan dalam kesusahan materi, Tuhan senantiasa membukakan pintu-pintu berkat dan mencurahkan bagi setiap mereka. Setiap jalan buntu Tuhan tolong bukakan Tuhan setiap pintu Tuhan, sehingga tidak ada jalan yang buntu Tuhan, tetapi ada jalan, ada Tuhan solusi dari setiap Tuhan kebutuhan-kebutuhan dan pekerjaan mereka. Kalau ada yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan talenta Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh memberkati Tuhan akan seluruh orang tua yang ada Tuhan, memberkati seluruh siswa, memberkati setiap guru-guru yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya.